différence entre ces deux, entre ce sont deux, mais nous devons encore explorer est-ce qu'il y a la différence future dans les deux yang Microsoft Word ou Google Docs. Hal yang pertama yang akan selalu kita buat yaitu adalah mengunjungi terlebih dahulu link dari Google Docs yang akan kalian dapat mudah temukan melalui menu yang seperti tadi saya klik ya. Dari menu akun Google saja sudah terlihat ada pilihan menuju ke Google Docs. Lalu setelah terbuka kita masuk ke pilihan blank atau jika ingin lebih mudah ketika kalian memiliki tugas untuk membuat esai, laporan, ataupun catatan kelas bisa langsung saja kalian pilih dari berbagai template yang ada di Google Docs ini. Tapi kita akan menuju kepada penggunaan dasar Google Docs terlebih dahulu. Setelah kita klik blank, ini adalah tampilan yang terlihat ya, tampilan yang akan kalian lihat. Meskipun saya yakin kalian juga sudah mahir sama seperti ketika kalian menggunakan Microsoft Word. Tetapi tidak ada salahnya kita mengeksplor lagi ya. Baik, di sini sudah ada bagian rename untuk merename dokumen ya, untuk mengganti nama dokumen sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita bisa juga klik start di sini sebagai tanda favorit. Di sini adalah home-nya ya, page home-nya ya. Akan kembali lagi ke tampilan semula sebelum kita masuk ke tampilan new dokumen ini. Baik, yang pertama yang akan saya lakukan berikutnya adalah melihat seperti biasa kita akan membedah setiap toolbar yang ada di Google Docs ini sama seperti di bagian Microsoft Word. Yang pertama ada File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Add-ons, dan Help ya. Lalu kemudian di sini juga ada Open Comment History. Nah, keunggulan dari Google Docs ini adalah dibandingkan dengan Microsoft Word, kita dapat berhubungan secara online dengan partner kita dengan baik melalui Open Comment History, melalui komen ya, sama seperti ketika kita melakukan chatting online, ataupun dengan langsung menekan add saja ya, kita ingin mention partner kita juga bisa langsung. Asalkan kita dan partner kita ini sama-sama online. Lalu di sini jika kita lihat ada beberapa pilihan ya, baik untuk viewers dan untuk privacy settings yang bisa diubah berdasarkan dengan kebijakan yang kita inginkan. Apakah privasinya ini hanya untuk viewer pada kalangan siapa saja yang kita inginkan. Lalu ini adalah present to a meeting. Ternyata Google Docs ini juga bisa dipresentasikan ketika kita berada di salah satu situasi merapatkan sesuatu ya. Bisa kita klik saja langsung di sini. Tapi sayangnya saya tidak sedang melakukan meeting dan seperti ini juga akan berhubung dengan Google Meet. Lalu ada tombol share ya. Sebelum di-share, pastikan terlebih dahulu dokumennya diberi nama sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu, kebanyakan orang akan terjebak di bagian ini ya. Kadang ketika sudah diberikan link share atau share link, ketika partner yang membuka itu masih restrict atau masih membutuhkan permission ya, masih membutuhkan izin. Maka dari itu, untuk mengantisipasinya adalah jika memang kita ingin membagikan dokumen ini kepada semua orang tanpa harus meminta izin terlebih dahulu, langsung saja kita klik restrict ini dan ubah saja anyone with the link. Atau kalau memang hanya diperuntukkan bagi
orang-orang yang berada di lingkup UNES, bisa juga kita buat seperti ini ya. Nah, coba kita ubah ke anyone with the link. Lalu di sini ada pilihan lagi, gunanya apa? Bagian viewer ini pertama ya, ketika kita share dokumen ini kepada partner kita hanya akan dapat membacanya saja ya, hanya dapat mengakses dan membaca saja, tidak dapat berkomentar ataupun mengedit. Tetapi jika kita klik pada bagian komentar, maka partner kita dapat berkomentar, tentu juga dapat membaca ya, dan kelebihan lainnya dapat berkomentar, dan jika kita klik bagian editor, partner kita akan dapat melakukan semuanya termasuk mengedit. Nah, jika sudah begini, langsung saja copy link dan kita klik dan atau selesai. Nah, untuk bagian toolbar yang pertama ada file ya. Di bagian file ini ada bagian share atau berbagi. Berbagi ini sama seperti yang tadi kita lakukan di bagian sini ya. Jadi tidak ada perbedaannya. Ini akan sangat memudahkan jika kita ingin langsung berbagi, kita tidak perlu mengobok-ngobok toolbar yang ada di Google Docs ini, langsung saja bagian yang ada di atas ini ya. Lalu ada new dokumen, ataupun kita bisa cari berbagai template yang lain seperti yang ada di halaman awal tadi ya. Sedangkan yang ini ketika kita mengklik atau memilih salah satu di antara ini, maka akan terhubung kepada fitur Google lainnya, yaitu Google Spreadsheet, sama seperti Microsoft Excel, lalu Presentation, sama seperti PowerPoint, Form, Google Form yang sering kita gunakan ya untuk mengadakan webinar atau pendaftaran online lainnya, dan drawing. Lalu open di sini ditujukan untuk membuka dokumen yang sudah kita simpan sebelumnya, sama saja ya, tidak ada perbedaannya dengan Microsoft Word. Make a copy di sini adalah untuk menduplikasi dokumen yang sudah kita buat. Ketika kita akan mengklik ini, maka biasanya akan muncul di halaman awal ya. Di halaman awal akan terdapat 2 dokumen serupa karena kita sudah melakukan duplikasi. Lalu meng-email, kita bisa langsung meng-email file yang sedang kita ketik ini. Lalu download. Di sana downloadnya itu ada berbagai macam tipe. Mau dibuat dalam bentuk Word, ODT, RCF, PDF, plain text, web page, EPUB, kesemuanya bisa melakukan ya, bisa disesuaikan. Lalu di sini ada version history. Nah, version history ini kegunaannya adalah ketika kita sudah berpartner atau sudah mengetik dengan partner kita, tentu kita ingin mengetahui apa saja yang sudah diubah. Nah, yang sudah diubah itu dapat dilihat di version history ini ya. Lalu ada rename, untuk merename sama seperti bagian yang ada di atas ini ya. Lalu kemudian ada move. Move ini ketika kita klik akan memindahkan penempatan dokumen yang sudah sebelumnya kita tentukan. Jadi bisa kita pindahkan ke drive yang lain. Tentunya ini akan terkoneksi dengan Google Drive. Lalu berikutnya ada add a shortcut to drive ya. Jadi ketika kita mengklik bagian add a shortcut to drive ini, maka akan ada shortcut atau jalan pintas untuk menuju dokumen yang sudah kita buat ya. Jadi dokumen ini akan memiliki jalan pintasnya sendiri di Google Drive kita. Sama seperti halnya ketika kita membuat shortcut di komputer ya, di sana sama seperti itu tampilannya. Move to bin berarti artinya akan dipindahkan ke tong sampah atau dijilid. Publish to web. Keunggulan dari ini bukan Microsoft Word ya. Keunggulan dari Google Docs ini adalah kita dapat mengembed linknya sehingga ketika sudah kita copy paste embed link, mungkin kita simpankan di Elena, itu akan terlihat secara jelas ya, tidak lagi berbentuk link ataupun berbentuk dokumen mentahan ya, hanya gambar Word atau sejenisnya. Jadi bisa kita lihat langsung di layar Elena. Itu adalah kegunaan dari embed ya.
Jika kita ingin mengembed, bisa langsung publish saja, klik OK, dan link ini kita copy, lalu kita pastekan di Elena. Jika saya sebagai pengajar, saya juga akan melakukan hal seperti itu untuk menghindari banyaknya klik link ya. Jadi tanpa harus mengklik link, mahasiswa sudah dapat melihat isi dari dokumen tersebut di Elena. Lalu berikutnya ada dokumen details. Dokumen details ini hanya rincian dari pembuatan dokumen, lalu ada language, pilihan bahasa, page setup, tentunya ini sama seperti Microsoft Word ya, tidak ada bedanya. Lalu jika ingin dibuat pageless, artinya tidak ada sisi pinggir dan sebagainya, bisa dimasukkan ke dalam pageless. Dan juga diubah warnanya juga bisa ya, kita bisa langsung cantumkan. Nah, lalu berikutnya ada print. Ketika kita langsung klik print, bisa langsung di-printkan hasil dokumen yang kita buat. Tetapi selain itu juga bisa kita save as PDF dokumen yang sudah kita susun ya. Nah, jika ingin save as PDF, bisa langsung save di sini saja. Ini adalah alternatif lain selain mendownload atau mengunduh dokumen ini di bagian file bar. Ya. Nah, bagian dari bar yang ada di bawah ini adalah ini sama seperti yang ditemukan di Microsoft Word ya, yang masuk ke dalam home bar ya. Di sana ada undo, redo, print, kemudian spelling and grammar check untuk mengidentifikasi, memverifikasi pengejaan juga gramatika dari ketikan yang sudah kita tuliskan. Lalu ada pen format. Jadi pen format ini kegunaannya adalah ketika kita buat ketikan terlebih dahulu. Nah, kita tentukan terlebih dulu warnanya. Lalu kita klik pen format, maka tulisannya akan berubah warna ya. Menjadi seperti yang tadi kita inginkan. Nah, sebenarnya tanpa menggunakan pen format, kita juga bisa langsung mengubah saja warnanya dengan cara memblok tulisan tersebut, lalu diubah warnanya pada bagian text color. Lalu berikutnya ada skala ya, skala view-nya apakah mau dibuat fit atau mau dibuat 50% saja terlihatnya, seperti itu. Lalu ada teks ya, di sini ada pilihan normal, untuk judul juga ada, untuk subjudul dan sebagainya. Di sini ada pilihan font. Meskipun pilihan fontnya ini tidak sebanyak ini ya, Microsoft Word. Lalu ada pilihan ukuran fontnya, dibuat tebal kah, miring kah, garis bawah kah, text color, lalu di highlight atau dibuat stabilo ya. Nah, lalu diberi tambahan link, diberi komentar, kemudian diberi foto, image yang bisa diupload dari komputer atau dari internet, dari drive, foto Google, link, dan kamera. Lalu ada pilihan bentuk paragraf ya, mau left, center, right, atau justify, dan pilihan space ya. Kalau di Word itu ada page layout yang dapat kita tambahkan biasanya menggunakan ukuran 12, dimulai dari 6 pt, 10 pt, 12 pt. Nah, jika di Google Docs kita hanya bisa menambahkan add space before paragraph atau add space after paragraph. Lalu berikutnya ada checklist. Ini adalah keunggulan lainnya ya, bisa kita buat checklist.
collect and numbering, kemudian decrease indent, ini sama seperti yang ada di Microsoft Word, dan clear formatting. Clear formatting ini sebenarnya lebih tepat digunakan ketika kita mengcopy paste dari sumber lain yang ketika formatnya tidak sesuai dengan yang sudah kita buat di Google Docs, maka bisa dibuat sesuai dengan bantuan clear formatting. Nah, ini adalah tombol untuk mengedit dokumen, suggest, edit become suggestion. Oke, lalu suggestion ini akan lebih tepat ketika kita bimbingan online skripsi ya. Akan bisa dituliskan sugesti atau rekomendasi, ini harusnya seperti ini. Dan munculnya sama seperti pada kolom komentar. Lalu viewing. Ya, voilà, c'est tout pour l'utilisation de Google Docs qui a le même qui a le même feature, qui a la même utilisation de Microsoft Word. À la semaine prochaine.